Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali pada kegiatan tutorial tentang materi uji beda rataan. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baik, untuk hari ini saya akan membahas tentang uji beda rataan. Tentunya di sini saya akan menjelaskan dengan cara manual, gitu ya. Baik, di sini apa yang dimaksud dengan uji beda rataan? Uji beda rataan merupakan teknik, ya. Merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata, ya. Biasanya rata-rata ini disebut dengan istilah lain mean, gitu ya. Yang signifikan, ya, beda antara dua atau lebih kelompok data. Uji beda rataan ini bertujuan untuk memastikan apakah perbedaan yang tampak pada nilai rata-rata terjadi secara kebetulan atau memang benar-benar mencerminkan perbedaan yang bermakna secara statistik. Ya, biasanya yang sering digunakan uji beda rataan di sini jenis penelitian kuantitatif, tentunya di sini jenisnya adalah regresi, ya. Biasanya pengaruh, ya, hubungan atau perbedaan X dan Y, ya, perbedaan pembelajaran kooperatif dibandingkan dengan pembelajaran biasa, gitu ya. Itu nanti yang akan menjelaskan adalah tentang materi uji beda rataan. Jadi variabelnya di sini atau kelompok datanya, maksudnya, ya, kelompok data yang kita gunakan biasanya ada dua, ya, minimal ada dua, ya. Jadi kelompok A dengan kelompok B atau mungkin lebih dari dua kelompok. Jadi bisa kita uji, ya, itu ya. Baik, di sini tujuan uji beda rataan yang pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antar kelompok, ya. Perbedaan rata-ratanya antar kelompok, baik kelompok A ataupun dengan B, ya. Antara A dengan B minimal ada dua kelompok. Atau paling tidak misalkan satu kelas, ya, perbedaan pretest dan post-test, hasil pretest dan post-test, ya, hasil sebelum perlakuan, sebelum adanya treatment, atau misalkan kita menerapkan pembelajaran kooperatif, ya, sebelum pembelajaran kooperatif dengan sesudah pembelajaran kooperatif, ya. Jadi yang kita bandingkan adalah antara pretest dengan post-test. Ya, kalau misalkan ada dua kelas, berarti kelas A dengan kelas B, atau mungkin lebih dari dua kelas, ya. Terus menguji efektivitas perlakuan atau intervensi, ya, untuk menguji apakah efektif atau tidak. Salah satunya dinyatakan efektif kalau ada perbedaan, ya. Contohnya misalkan, oh, pembelajaran kooperatif ini efektif atau tidak, ya, kita bandingkan dengan pembelajaran biasa. Jadi nanti dites hasilnya, ya, hasil apa setelah pembelajaran kooperatif kita berikan tes, setelah pembelajaran biasa kita berikan tes, maka kita bandingkan hasil tesnya. Ya, kalau ada perbedaan antara kooperatif dengan pembelajaran biasa, berarti efektif pembelajaran kooperatif. Tapi kalau tidak ada perbedaan, maka kooperatif di situ tidak efektif, ya. Yang ketiga, membuktikan hipotesis penelitian. Tentunya dalam membuktikan ini pasti ada yang diterima, ada yang ditolak, ada H0 dan H1. Selanjutnya ada menjadi dasar pengambilan keputusan secara ilmiah. Ya, tentunya di sini pengambilan keputusan tentunya berdasarkan analisis tadi, misalkan H1 dan H0, ya. Kalau misalkan H0 ditolak, H1 diterima, berarti keputusannya apa? Oh, ternyata pembelajaran, misalkan, ya, pembelajaran kooperatif ini lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran biasa, ditunjang dengan data statistik. Ya, baik. Selanjutnya, ya, jenis uji beda rataan, ya, sebenarnya ada dua secara umum, ya. Ada parametrik dan non parametrik, ya. Parametrik ini biasanya distribusi normal. Makanya ketika Anda mau melakukan uji, ya, uji beda rataan atau istilah lain regresi ini nanti, ya, karena pembahasan selanjutnya ini adalah regresi. Regresi itu berbicara tentang pengaruh atau sebab akibat, gitu ya, hubungan sebab akibat, gitu ya. Dalam pembahasan ini, ya, uji beda rataan
ada distribusi normal dan ada tidak distribusi normal atau non parametrik. Jadi parametrik ini ada rumus-rumusnya, kita menggunakan uji T. Misalkan yang pertama adalah uji T, t-test. Digunakan untuk membandingkan dua kelompok. Ya, ada dua kelompok, independent sample t-test dan paired sample t-test. Ya, kalau independent sample t-test ini dua kelompok berbeda, artinya ada dua kelas, ya, yang kelas satu sebagai kelompok eksperimen, yang kelas satunya sebagai kelompok kontrol. Eksperimen di sini misalkan kita menerapkan pembelajaran kooperatif, yang kelompok kontrol kita menerapkan pembelajaran biasa. Kalau pirate sample di tes, ini hanya satu kelas. Cuma yang kita bandingkan nanti, misalkan kita mau menekan pembelajaran kooperatif, ya tes kita berikan sebelum pembelajaran kooperatif, dan tes juga diberikan setelah pembelajaran kooperatif. Nah, yang kita bandingkan adalah pre-test dengan post-test, sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran, dengan syarat hanya satu kelas, gitu ya. Kalau dua kelas, kita nanti akan menggunakan independent sample di tes. Tapi kalau cuma satu kelas, rumusnya adalah kita menggunakan paired sample t-test. Ada juga yang menggunakan ANOVA ya. Biasanya ANOVA ini one way ANOVA, two way ANOVA ya. Biasanya di sini eh, kita lakukan analisis kalau ada tiga kelompok atau lebih, ya minimal tiga kelompok ya. Kalau satu kelompok biasanya ya syaratnya parametrik ya, satu kelompok kita menggunakan paired sample t-test ya, satu kelas ya, misalkan yang kita uji satu kelas kita menggunakan paired sample t-test. Kalau dua kelas kita bisa menggunakan independent sample t-test. Kalau tiga kelas minimal ya, minimal tiga kelas, maka kita akan menggunakan ANOVA ya, kelompok tiga kelompok atau lebih. One way ANOVA berarti satu variabel bebas, tapi kalau two way ANOVA dua variabel bebas. Baik, di sini jenis uji beda rataan untuk yang ketiga non parametrik ya, berarti syaratnya di situ tidak memenuhi normalitas ya, atau artinya tidak berdistribusi normal ya. Ada uji Mann-Whitney ya, ada Wilcoxon, ada Kruskal ya. Mann-Whitney di sini pengganti independent sample di tes, Wilcoxon pengganti paired sample di tes, Kruskal Wallis pengganti ANOVA gitu ya. Jadi kalau ANOVA ini minimal tiga kelas gitu ya. Kalau paired sample Wilcoxon ini satu kelas, kalau Mann-Whitney ini dua kelas atau dua kelompok. Uji beda rataan ya. Di sini sama seperti eh, kita membahas tentang hipotesis ya, atau hipotesis dan uji beda rataan, tetap ada H0 dan H1 atau H alternatif ya. H0 itu menyatakan tidak ada hubungan, tidak ada sebab akibat, tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan. Itu H0. Tapi kalau H1 itu menyatakan ada atau terdapat ya. Ada perbedaan atau terdapat perbedaan rata-rata atau terdapat pengaruh gitu ya. Nah, untuk pengambilan keputusan seperti apa ya? Keputusan diambil dengan membandingkan nilai signifikansi ya, p-value dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Untuk yang menggunakan aplikasi ya, salah satunya menggunakan SPSS, maka signifikansi kalau hasil hasil analisis menggunakan aplikasi, misalkan yang di atas ini ya, menggunakan aplikasi signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya pernyataan itu atau penelitian itu menjelaskan ada pengaruh atau terdapat perbedaan. Tapi kalau kita menggunakan uji T ya, uji T, T hitung dan T tabel, ini syaratnya T hitung itu harus lebih besar dari T tabel ya. Sehingga H1 itu diterima. Tentunya kalau H1 diterima, H0 pasti ditolak. H1 itu menyatakan terdapat perbedaan, ada perbedaan, atau terdapat pengaruh, atau ada pengaruh antara X terhadap Y. Maka kalau kita manual, kita menggunakan uji T, yaitu T hitung syaratnya harus lebih besar dari T tabel. Nah, T tabel ini seperti yang sudah saya jelaskan, kita menggunakan distribusi T, tabel distribusi T yang sudah saya sebarkan ke mahasiswa. Baik, di sini ada contoh. Nah,
Contoh uji beda rataan, misalkan seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum kita gunakan pretest dan sesudah kita gunakan post-test, yaitu pembelajaran yang kita terapkan adalah CTL ya, Contextual Teaching and Learning. Misalkan kita terapkan di kelas 5 SD dengan taraf signifikansi alfanya yaitu 0,05. Nah, kalau kita ketahui ya, di sini hanya satu kelas ya, hanya satu kelas. Maka yang kita bandingkan antara pretest dengan post-test. Ya, makanya di sini didapatkan data, misalkan ada 10 siswa yang kita uji ya, misalkan dengan pretest dengan post-test, pretest untuk siswa satu yang mendapatkan nilai 70, kalau post-testnya sudah naik menjadi 80, siswa yang kedua pretestnya 75, post-testnya 85 dan seterusnya. Nah, apa saja langkah-langkahnya kalau kita mau menjawab soal yang di sini? Yang pertama tentukan hipotesis statistik ya, tentukan hipotesisnya. Kita tentukan hipotesis yang pertama di sini, H0 tidak terdapat perbedaan. Ya, jadi H0 ini menyatakan tidak dapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara sebelum dan sesudah. Ya. Kalau H1 ini terdapat ya, atau ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar sebelum dengan sesudah pembelajaran CTL. Ya, ini H0 dan H1. Baru yang kedua kita tentukan uji ya, jenis uji statistiknya. Nah, ini menggunakan uji yang mana? Kita lihat ternyata yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah kelompok kelasnya ya, atau kelas atau kelompoknya sama, berarti kelasnya cuma satu. Ya, membandingkan hasil sebelum dan sesudah perlakuan, berarti kita gunakan pretest post-test, maka kita akan menggunakan uji Pirate Sample T-test, yaitu satu kelas pretest post-test atau disebut dengan design one group pretest post-test. Nah, ini analisisnya. Jadi kita menguji dengan uji beda rataan menggunakan Pirate Sample T-test. Baik, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, contohnya data ini kita kumpulkan seperti ini, kita buat seperti ini, ya. Kita buat tabel. Ya. Ini sudah saya siapkan tabelnya. Kita sudah siap tabel. Nah, ini contohnya ya. Fire sample test tadi ada pre-test dan ada post-test ya. Ada pre-test dan ada post-test. Jadi ini saya tampilkan secara keseluruhan. Ada 10 siswa, pretestnya ada 70, 75, 72, 78, dan seterusnya. Ada post-testnya di sini 80, 85, 78, 90, sampai dengan 87. Apa langkah yang akan kita ikuti? Ya? Yang akan kita ikuti yang pertama, kita tentukan selisihnya, yaitu D. Ya, kita lambangkan dengan D. Kalau di materi ini ada D ya. Ini di atas ya, tapi karena saya tidak menemukan lambang ya atau simbol untuk rata-rata selisih ya, kita menggunakan D ya. Kalau D itu selisih, kalau rata-rata biasanya kalau X kita gunakan X bar karena saya tidak menemukan D bar gitu ya, D seperti X bar. Saya ambil yang penting ada tanda D-nya gitu ya. Rumusnya adalah sigma DI dibagi N. Ya, gimana caranya? Kita tentukan pertama selisih. Nah, gimana? Sama dengan ya, post test dengan pretest kita selisih, berarti post test kita kurangi dengan pretest. Ya, ini. Setelah itu enter. Jadi 80 kurangi 70 selisihnya 10. 85 dikurangi 75 selisihnya 10 dan seterusnya. Caranya seperti tadi sama dengan 80 kita klik kurangi dengan pretest. Kita klik enter. Kalau sudah kita letakkan ya, kita arahkan ini cari tanda plus, kita klik tahan, tarik ke bawah. Setelah itu selanjutnya kita hitung jumlahnya ya. Pretest ini jumlahnya berapa, posttest berapa, dan selisihnya berapa. Kita gunakan sum saja yang ada di sini ya. Jadi biar enak, kita gunakan sum ya. Sama dengan sum
Ya, ini kita arahkan sama dengan sum, buka kurung, kita arahkan ke atas, tutup kurung, enter. Kalau sudah tinggal kita tarik yang ini semuanya sampai belakang, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mencari rata-rata ya? Mencari sesuai dengan di sini rata-rata selisih ya, kita gunakan D bar ya. Sigma DI dibagi N ya. Sigma DI yang mana? Sigma DI yang ini. Nah, ini sigma DI. Berarti sigma DI ini 109 ya. Ini berarti sama dengan ini dibagi N. N-nya berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 10. Jadi 10. Enter. Berarti rata-ratanya adalah 10,9. Setelah itu kita ini ya kita kerjakan berikutnya. Kenapa kita kerjakan berikutnya? Karena kita akan menghitung simpangan baku selisih. Ya. Simpangan baku atau standar deviasi atau SD ya. Standar deviasi. Standar deviasi selisih atau istilah lainnya SD ya. Gimana caranya? Kita cari DI-nya ya, DI-nya yang ini dikurangi rata-ratanya ini ya, rata-rata apa namanya? Rata-rata selisih, maka sama dengan yang 10 ini kita kurangi tandanya kurang 10,9 kita ketik saja 10,9 enter. Setelah itu tinggal kita cari tanda plus, kita tekan tahan. Itu ya. Setelah itu kita kuadratkan ya, karena di dalam rumus ya kita mencari simpangan waku selisih ini sigma DI dikurangi rata-rata selisih dikuadratkan. Nah, jadi hasilnya ini kita kuadratkan. Gimana caranya? Sama dengan kita kliknya ini kuadrat pangkat 2 kita gunakan ini ya. Jadi kalau pangkat 2 kita tulis 2, kalau pangkat 3 kita tulis 3. Kalau pangkat 4 kita tulis 4. Maka karena di rumus itu pangkat 2 ini, maka kita tulis 2, enter. Kalau sudah, kita tarik ya, tanda plus kita tekan, tahan, dan tarik ke bawah. Ya. Jadi kalau sudah ini, kita ketahui kita dapat 54,9. Kita masukkan ke dalam rumus ya. 54,9 dibagi N-1. N-nya ada berapa? Di sini ada 10. Ya, 10 kurang 1 berarti 9 ya. 54,9 dibagi 9 ya. Jadi sama dengan ini dibagi 9 ya. Garing 9. Setelah itu kita jadikan akar. 6,1 kita akar ya. Kita akar. Gimana caranya pakai Excel? Sama dengan SGRT. Buka kurung, kita masukkan data ini, tutup kurung, enter. 2,46982. Kalau kita bulatkan menjadi 2,47 ya, 2,47. Baik, di sini 2,47 sudah temu. Setelah itu hitung nilai T. Gimana cara menghitung nilai T? Ya. Maka kita masukkan T ya. T hitung maksudnya karena kita akan membandingkan T hitung dengan T tabel nanti ya. T hitung itu sama dengan rata-rata selisih dibagi simpangan baku selisih dibagi akar N. Jadi rumusnya di sini mencari T atau T hitung sama dengan rata-rata selisih dibagi, nah ini dibagi apa ini? SD simpangan baku selisih, simpangan baku selisih. Nah, ini juga dibagi akar N. Ya, jadi saya tulis seperti ini ya, biar enak, biar tidak lama. Jadi Anda bisa cek di PowerPoint ya. Nah, ini SDD-nya berapa? Kita tinggal masukkan ke rumus ya. Sama dengan kita D-nya di sini 10,9 ya. 10,9
Setelah itu kita buka kurung ya. Dibagi berapa? SD-nya ya, simpangan standar deviasinya di sini 2,47 ya. 2,47 di sini. Kita masukkan 2,47, malah di sini dibagi lagi ya. Jadi kita buka kurung lagi. 2,47 dibagi akar N ya, akar 10 ya, dibagi kita cari dulu ya biar tidak bingung. Akar 10 berapa ya? Akar 10 ini sama dengan SIRT, kita ketik 10, enter. 3,2 kita bulatkan saja ya, atau 3,16 atau kita gunakan 3,2. Baik, kita tulis ya sama dengan simpangan baku. Simpangan bakunya di sini, simpangan baku selisih 10,9 ya. 10,9 dibagi dalam kurung dibagi apa namanya? Dibagi standar deviasi ya, standar deviasi di sini. SD-nya berapa? 2,47, 2,47 dan 2,47 ini masih dibagi lagi yaitu 3,16 ya, 3,16 tutup kurung, enter. Nah, didapatkan data 13,96 ya. Karena di sini kita pembulatan, akhirnya ada perbedaan ya. Jadi kalau misalkan di sini kita gunakan mungkin 32, nah ini tambah naik lagi ya. Jadi itu kenapa kok ada yang berbeda, karena ada pembulatan ya, salah satunya 316. Jadi 13,94 ya. Jadi di sini 13,94, ada selisih sedikit ya. 13,94 di sini dibagi dengan standar deviasi 10, di sini juga masih dibagi lagi ya. Oh ya, dibagi simpangan rata-rata selisih ini ya. Saya tulis lagi rata-rata selisih dibagi ini ya, simpangan baku selisih masih dibagi lagi dengan akar N. Nah, ternyata didapatkan data 13,94. Kalau di sini 13,96, sama saja, anggap sama ya. Baik, selanjutnya setelah kita menghitung nilai T, maka kita hitung T tabel ya. T tabelnya ini ya. Rumusnya apa? Ya, nomor 6 ini ya. DK sama dengan N-1. N-nya ada berapa? N-nya ada 10. Gitu ya. N-nya ada 10. Berarti DK-nya adalah 9. Dengan alfa yang kita gunakan 0,05. Dan rumus yang kita gunakan adalah T1 dikurangi alfa dengan DK. Ya. Berarti T1 kurangi 0,05 dengan 9. Ya, karena di sini DK-nya adalah 9. Ya, T 0,95 dari mana? 0,95 ini adalah 1 dikurangi 0,05 dengan 9. Maka dilihat di tabel terdata 1,8331. Kita cek apakah benar atau tidak ya. T 0959 ya. T 095 uji T. Nah, ini tadi T095 ya, ini ya. Alfanya ini 95 dengan DK-nya berapa? DK-nya adalah 9. Kita cari 9 ke bawah. Nah, ini 9 dengan ini ya. Jadi ini nilainya. Ya, jadi 1,8331. Ya, sudah betul ya. Jadi kita bandingkan sekarang, bandingkan T hitung dengan T tabel ya. T hitung nilainya 13,96
yang di sini ya, dengan T tabel 1,8331, ternyata T hitung itu lebih besar dari T tabel, sehingga ya, H0 ditolak, H1 diterima. Kesimpulannya apa? Ternyata terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara nilai pretest dan posttest setelah pembelajaran, atau nilai pretest dan posttest menggunakan pembelajaran CTL ya. Posttest ini setelah pembelajaran CTL dan pretest sebelum pembelajaran CTL. Ini contoh pertama. Baik, ada contoh yang kedua. Nah, di sini contoh yang kedua kita gunakan dua kelas ya. Misalkan seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara pembelajaran CTL dengan pembelajaran biasa. Jadi untuk yang kelas 5A ini, yang pertama, ini pembelajaran biasa yang ini ya. Untuk yang 5B kita gunakan pembelajaran menggunakan CTL atau eksperimennya. Dan jumlah siswanya adalah sama-sama 10. Antara yang A dengan yang B. Antara pembelajaran biasa dan CTL juga sama, ada 10. Dengan taraf signifikansi yang kita gunakan alfa 0,05. Nah, baik, bagaimana cara menyelesaikan tugas atau soal seperti ini? Yang pertama kita tentukan hipotesis. Tentukan hipotesis statistiknya H0 itu tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara pembelajaran biasa dengan pembelajaran CTL. Untuk H1 terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara pembelajaran biasa dengan pembelajaran CTL. Lalu tentukan jenis uji statistiknya. Nah, ini masuk uji statistik yang mana ya? Karena kita tahu di sini ada dua kelas. Ya, ada dua kelas, maka kita akan menggunakan independent sample t-test. Tentunya untuk menentukan ini salah satunya kita harus uji normalitas. Namun anggap saja data ini adalah data normal, sehingga kita bisa lanjut ke uji statistik yaitu independent sample t-test. Baik, langkah selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah kita akan menghitung rata-rata ya, kita hitung mean untuk kelas biasa dan kelas kontrol, atau kelas kontrol dengan kelas eksperimen. X1 ya, ini pembelajaran biasa, atau di sini saya tulis biasa. CTL untuk X2-nya ya. Baik, di sini sudah ada tabel juga sudah saya siapkan. Nah, di sini ada X1 ya. Jadi kita akan menghitung rata-rata terlebih dahulu ya. Karena kita akan mencari simpangan baku standar deviasi. Simpangan baku standar deviasi ini salah satunya harus cari rata-rata gitu ya. Di sini X1 ini ada yang keliru ya. X1 dikurangi X bar 1 gitu ya. Jadi X bar 1 di sini salah ngedit saya ya. Kalau yang S2 ini sudah betul ya, SD2 ini standar deviasi baku, standar simpangan bakus atau standar deviasi. Ini X2 maka X bar 2. Kalau di atas X1, X bar 1. Oke, baik. Di sini kita buat tabel karena pertama kita akan mencari rata-rata. Maka selanjutnya kita cari rata-rata. Untuk X1 kita jumlahkan dulu ya. Kita gunakan sama dengan sum, buka kurung, tutup kurung, enter. Untuk X2-nya sama juga, atau kita langsung tarik saja. Ini kita tanda plus, kita tarik. Nah, ini. Nah, untuk mencari rata-rata X1 gimana? Berarti sama dengan, ya 740 ini kita bagi dengan 10, karena jumlah siswanya ada 10. Untuk rata-rata X2, kita sama dengan, ya 849 kita bagi 10 juga ya, karena sama-sama jumlahnya ada 10. Baik, rata-rata untuk X1 ini ya. Rata-rata untuk X1, rata-rata untuk X2 sudah ketemu, maka kita langsung melengkapi data yang ada di sini. Karena kita akan mencari standar deviasi. Standar deviasi yang kita gunakan di sini ya. SD yang ini. Dan ini juga standar deviasi. Nah, khusus yang X1, berarti X1 dikurangi rata-rata, berarti yang ini dikurangi berapa ini? Dikurangi 74 ya. 74, enter. Setelah itu tinggal kita tarik data saja. Selesai. Setelah itu tinggal kita kuadratkan. Kuadratkan pangkat 2 seperti biasanya sama dengan kita klik yang ini kan yang dikuadratkan, kita klik tandanya yang ini untuk kuadrat.
pangkat 2-nya adalah 2, kita ketik enter. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik. Nah, setelah kita tarik tinggal kita sum saja ya, jumlahkan, ada sum ya. Kita jumlahkan, enter. Baik. Untuk yang X2 dikurangi rata-rata sama dengan X2-nya yang mana? Yang ini dikurangi rata-rata yang mana? 84,9 ya. 84,9 enter. Setelah itu tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, kalau sudah selesai kita kuadratkan ya, sama dengan kita klik ini kan yang mau dikuadratkan, X2 kurangi X bar 2, X rata-rata 2, klik. Setelah itu tandanya ini ya untuk pangkat gitu ya. Pangkatnya 2, kita tulis 2, enter. Ya, setelah itu tinggal kita tarik saja ke bawah. Kalau sudah kita jumlahkan, yaitu kita gunakan sama dengan sum ya. Ini ya, tutup kurung, enter. Nah, sudah ketemu, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita cari standar deviasi simpangan baku untuk SD1 ya. Caranya ini ya. Jadi nanti kita akar ya, kita kerjakan dulu untuk yang X1. Untuk yang X1 ini sama dengan kalau akar SDRT dalam kurung, ya ini dulu ya, X1 kurangi X1 kuadrat, yang ini ya. Berarti 60, langsung saja 60 tutup kurung dibagi N-1. N-1 ini N-nya ada 10, berarti dibagi 9. Itu, enter. Nah, 2,58 ya. 2,58 ini biasa. Untuk yang satunya ya, simpangan baku yang satunya untuk X2-nya sama caranya, kita copy saja yang ini rumusnya. Setelah itu kita edit datanya. Nah, ini 60 kita ganti ya, karena untuk X2-nya ini adalah ini 138,9 ya. 138,9 dibagi 9. Kenapa kok dibagi 9? Karena N-1, N-nya tetap sama, yaitu ada 10, enter. Nah, ini standar deviasi X1, SD X1, dan di sini SD X2. Standar deviasi untuk X2 ini sudah ketemu, kita bulatkan mungkin 2,58, untuk satunya 3,93, kita bulatkan. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita lanjutkan cari T ini ya, T tabel. Kita cari T hitung dulu ya, karena sudah ketemu. Ini untuk mencari T hitung ya, T hitung ini X2 dikurangi rata-rata untuk apa namanya? Untuk X2 rata-rata untuk kelompok eksperimen dikurangi rata-rata kelompok pembelajaran biasa, baru dibagi dengan standar deviasi 2 dikuadratkan bagi N2 ditambah SD ya, standar deviasi 1 dibagi N1 ya, dikuadratkan. Baik, kita coba tulis di sini. Di bagian ini kita mencari T hitung. T hitung kita cari dulu untuk SD2 ya. Jadi SD X2 dikuadratkan ya. Ini buat saya tulis saja, kuadrat dibagi dengan N2. Untuk SD1 juga sama ya. SD1 dibagi N1. Baik, kita hitung dulu biar enak ya. SD1-nya berapa di sini? SD2-nya yaitu 3,93 dibagi N, N-nya ada 10, enter. Selanjutnya ini SD ya, standar deviasi 1, 2,58 bagi 10, enter. Nah, kalau sudah di sini
Maka kita jumlahkan ya, ini kan rumusnya dijumlahkan. Ini yang ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan. Oh ya, SD-nya ini dikuadratkan, maaf dikuadratkan. Ada yang salah. Yang ini dikuadratkan dulu. Ini berarti, oh baik, kita kuadratkan dulu ya. Biar enak, berarti di sini kita kuadratkan pangkat 2. Yang ini juga kita kuadratkan atau pangkat 2. Berarti di bagian ini kita tulis, yang ini kita masukkan, terus yang ini kita ganti 15. Nah, setelah itu kita jumlahkan yang ini ya. Jadi hasil yang ini kita jumlahkan, dibagi 10, dikuadratkan bagi 10, dikuadratkan bagi 10, kita jumlahkan ya hasilnya. Untuk yang bawah berarti sama dengan ini ditambah. Baik. Untuk yang bawah sudah ketemu ya, 2,21013. Untuk yang di atas rata-rata 2 dikurangi rata-rata 1. Yang di atas kita tulis saja rata-rata X2 kurangi X1. Nah, sama dengan rata-ratanya di mana? Rata-ratanya ada di sini. Ini X2-nya dikurangi X1. Enter. Setelah itu kita bagi ya, karena di dalam rumus ini kan dibagi ya. Jadi hasil pengurangan ini dibagi hasil ini ya. Hasil yang ini. Nah, berarti hasilnya sama dengan ini dibagi ini. Enter. Kalau sudah didapatkan data, oh maaf, ini setelah dijumlahkan lalu di akar ya. Maaf, ini setelah dijumlahkan, ini kan dijumlahkan ya, di akar. Gimana caranya akar? Sama dengan S I R T, buka kurung, ini kita akar, enter. Setelah itu kita hasil ini ya, hasil apa namanya? Hasil yang ini dijumlahkan baru diakar. Setelah diakar, yang atas ini bagi jumlah yang di bawah ya. Jadi paling tidak biasanya ada selisih sedikit ya, karena di depan itu yang saya buat di PowerPoint itu pembulatan gitu ya. Jadi yang ini jadi 10,9 dibagi dengan 7,33192. Nah, ini ya 7,33. Nah, ini T hitung 7,33. Selanjutnya kita tentukan T tabel ya. T tabel DK N1 kurangi 1 ditambah N2 kurangi 1 sama dengan ya. N1 kurangi 1, 10 kurangi 1 adalah 9. N2 juga sama, 10 kurangi 1, 9. Jadi 9 tambah 9 adalah 18. Jadi DK-nya 18, alfanya 0,05, kita masukkan dalam rumus T. 1 kurangi alfa DK. Alfa di sini rumusnya yaitu 0,05. Jadi 1 kurangi 0,05 dengan 18 yaitu didapatkan 0,95 dengan 18. Kita lihat di tabel ya. Di sini 18 0,95 ya. Kita cari di tabel ya. 18 0,95 18 ya, ini ya. Nah, ini 18 dengan 0,95. Nah, ini. Jadi didapatkan data 1,7341. 1,7341. Sehingga kalau kita bandingkan dengan T hitung ya, T hitung nilainya 7,333 dengan T tabel 1,7341, sehingga dapat disimpulkan ya, karena T hitung ini lebih besar dibandingkan dengan T tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara nilai kelas pembelajaran biasa ya, nilai pembelajaran biasa, nilai di kelas pembelajaran biasa dengan di kelas pembelajaran JTE gitu ya. Jadi itu cara yang kita gunakan. Yang pertama satu kelas menggunakan pretest dan post-test, yang kedua kita gunakan dua kelas sama-sama menggunakan post-test. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Anda untuk bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan di sini bisa belajar di file yang saya berikan nanti. Semua file yang saya sampaikan ini akan saya kasihkan di bagian deskripsi di YouTube saya gitu ya. Di bagian ini ada latihan soal ya. Jadi ini.
Silakan nanti Anda bisa coba dikerjakan. Sini kita menggunakan satu kelas, yaitu gunakan pretest dan posttest ya. Jumlah siswanya ada 12. Jadi nilai pretestnya ada 70, posttestnya ada 80 ya, pretestnya. Nah, tentunya di sini nanti akan menjawab H0 dan H1. Apakah H0 yang ditolak atau H1 yang ditolak? Silakan Anda latihan, langkah-langkahnya sama dengan yang saya jelaskan di atas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.